yogurt, langkah pertama yang penting dilakukan adalah mensterilkan semua alat yang akan kita gunakan. Karena yogurt merupakan produk bioteknologi yang melalui proses fermentasi. Kebersihan alat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan prosesnya. Jika alatnya tidak steril, bakteri lain yang tidak diinginkan bisa ikut tumbuh dan mengganggu hasil fermentasi. Nah, pada tahap ini aku mensterilkan cheesecloth atau kain saring sifon yang nantinya akan digunakan untuk menyaring yogurt. Nah, caranya itu adalah dengan merebusnya dalam air mendidih. Aku tidak menambahkan bahan seperti garam, cuka, atau air lemon ke dalam air rebusan supaya tidak ada sisa zat yang tertinggal dan mempengaruhi rasa asli yogurt yang akan dihasilkan nanti. Di sini aku merebus cheesecloth dalam air mendidih selama kurang lebih 5 menit ya. Selain cheesecloth, aku juga mensterilkan toples kaca dan spatula kayu yang akan dipakai selama proses pembuatan Greek yogurt. Keduanya direbus dalam air mendidih selama sekitar 5 menit. Nah, perebusan ini dilakukan karena suhu tinggi efektif membunuh bakteri dan mikroorganisme lain yang mungkin menempel pada permukaan alat. Nah, pada tahap ini kami mulai membuat yogurt yang pertama, yaitu yogurt sampel A. Nah, proses ini diawali dengan memanaskan atau mempasteurisasi susu murni sebanyak 475 ml ke dalam panci. Susu dipanaskan menggunakan api kecil sambil terus diaduk agar panasnya merata dan susu tidak gosong di bagian bawah panci. Suhu pemanasan dijaga pada 82 derajat Celcius atau 180 derajat Fahrenheit dengan bantuan termometer. Nah, suhu ini dipilih karena sangat baik untuk pembuatan yogurt. Setelah susu mencapai suhu 180 derajat Fahrenheit, panci segera dipindahkan ke dalam baskom atau wadah yang berisi air untuk menurunkan suhu susu secara perlahan. Setelah suhu susu mencapai 40 derajat Celcius, siapkan 1 sendok makan starter Greek yogurt ke dalam wadah kecil. Di sini kami menggunakan 1 sendok makan starter Greek yogurt untuk uji coba kami di sampel A. Selanjutnya, tambahkan susu pasteurisasi ke dalam starter sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur rata. Langkah ini dilakukan agar starter nggak kaget, suhu dan bakterinya bisa beradaptasi dengan baik. Campuran starter tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam panci berisi susu pasteurisasi, lalu diaduk perlahan hingga merata. Setelah itu, susu dipindahkan ke dalam toples kaca yang sudah disterilkan dan ditutup rapat. Penutupan rapat bertujuan untuk mencegah masuknya udara dan mikroorganisme lain yang dapat mengganggu proses fermentasi. Nah, dalam percobaan ini kami menggunakan handuk untuk menjaga suhu tetap hangat dan stabil, sehingga bakteri yogurt dapat bekerja lebih optimal selama fermentasi. Dan terakhir, toples yang sudah dibalut disimpan di tempat yang gelap dan tertutup. Penyimpanan di tempat gelap dan kedap dilakukan agar suhu tetap terjaga dan proses fermentasi tidak terganggu oleh cahaya maupun perubahan lingkungan, sehingga yogurt dapat terbentuk dengan baik. Selanjutnya, yang pertama kita lakukan yaitu tuangkan 450 ml susu putih ke dalam panci. Panaskan sambil terus diaduk hingga suhu mencapai 180 derajat. Setelah itu, matikan api dan biarkan suhu susu sedikit turun. Sambil menunggu, siapkan 2 sendok makan yogurt Greek sebagai starter.
Tambahkan sedikit susu hangat ke dalam yogurt, lalu aduk hingga teksturnya halus dan tercampur rata. Setelah susu mencapai suhu yang sesuai, masukkan campuran yogurt tadi ke dalam susu. Aduk perlahan hingga semuanya benar-benar tercampur merata. Selanjutnya, tuangkan campuran tersebut ke dalam wadah kedap udara, tutup rapat lalu bungkus dengan handuk agar suhu tetap stabil dan tidak terkena cahaya langsung. Simpan di tempat yang gelap dan kering selama kurang lebih 8 jam untuk proses fermentasi. Setelah 8 jam, yogurt sudah terbentuk. Terakhir, lakukan proses penyaringan untuk memisahkan whey atau cairan sisa dari yogurt tersebut. Hingga teksturnya menjadi lebih kental dan siap untuk dinikmati. Pada tahap ini, sampel A dan sampel B disaring untuk memisahkan cairan whey dari yogurt. Sampel dituangkan perlahan ke saringan yang telah kain saring, sifon atau cheesecloth. Selanjutnya, yogurt didiamkan hingga cairan berlebih menetes.
proses penyaringan selesai, whey atau air daddy yang terpisah dari yogurt dipindahkan ke dalam wadah terpisah. Eits, jangan dibuang dulu ya, karena whey ini justru kaya akan nutrisi loh. Whey atau air daddy mengandung protein, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh. Whey bisa diminum langsung atau dicampurkan dengan jus buah agar rasanya lebih segar dan enak. Setelah tekstur menjadi lebih kental, yogurt dipindahkan ke wadah secara hati-hati agar tetap halus dan tidak rusak. Selanjutnya, biskuit regal dipotong menjadi 2 bagian. Lalu disusun ke dalam yogurt sampel A secukupnya dan ditutup rapat. Setelah itu, biskuit regal yang sudah dibelah 2 disusun ke dalam yogurt sampel B. Kemudian, wadah kembali ditutup rapat. Sampel A dan sampel B kemudian dimasukkan ke dalam kulkas dan ditutup. Yogurt didiamkan selama beberapa jam hingga teksturnya lebih padat dan rasa lebih menyatu. Setelah waktu penyimpanan selesai, yogurt dikeluarkan kembali dari kulkas. Tahap terakhir, yogurt dipindahkan ke dalam kemasan secara perlahan agar susunannya tidak rusak dan tampilannya tetap rapi. Selesai.